Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan garis besar materi saya pada kesempatan kali ini. Inovasi pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS dalam kurikulum 13 K13. Dosen pengampu Eliana Yunita Seran, MPD. Baik, perkenalkan, nama saya Eliana. Materi tentang inovasi pengelolaan kelas dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPS. Ajak siswa untuk bekerja dalam kelompok atau individu. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif adalah dorongan untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil atau dalam pasangan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan terkait IPS. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk saling bertukar ide, mendiskusikan gagasan, dan membangun pemahaman bersama. Baik, materi selanjutnya yaitu pembelajaran diferensial. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda dalam pengelolaan IPS. Penting untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Misalnya, siswa yang visual mungkin lebih suka menggunakan gambar atau diagram, sedangkan siswa auditori mungkin lebih suka mendengarkan. Materi selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya lokal. Penggunaan sumber daya lokal ini manfaatkan sumber daya lokal dalam pembelajaran IPS. Ajak siswa melakukan kunjungan lapangan ke museum lokal, tempat bersejarah, atau komunitas setempat yang relevan dengan topik IPS. Materi selanjutnya yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif ini melibatkan memberikan umpan balik langsung kepada siswa mengenai kemajuan mereka. Ini bisa dilakukan melalui diskusi kelas, tugas kecil, atau pertanyaan lisan. Penilaian formatif membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam proses pembelajaran dan memberi guru informasi. Selanjutnya yaitu penerapan metode pembelajaran aktif. Penerapan metode pembelajaran aktif, gunakan metode pembelajaran aktif seperti permainan peran, diskusi kelompok, debat atau simulasi untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran IPS. Metode ini mendorong partisipasi aktif siswa, meningkatkan motivasi mereka, dan membantu membangun pemahaman. Baik, selanjutnya di materi ini kita akan membahas kompetensi inti atau KI. KI titik 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, menghargai
dan menghayati ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan nilai-nilai agama dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama. KI 2, menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam berinteraksi dengan alam dan sosial budaya. Memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, alam, dan sumber daya alam. Ketiga, menghargai keragaman budaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dalam berinteraksi dengan. KI titik 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, mengembangkan rasa ingin tahu terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. KI titik 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, mengolah informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendukung pembelajaran, mengemukakan gagasan dan pendapat dengan jelas dan logis dalam menyajikan hasil pembelajaran dalam IPS. KI titik 5, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, serta menerapkan dasar-dasar logika dalam menalar, memecahkan masalah, dan mengambilkan keputusan berdasarkan fakta informasi dan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, demokrasi, saling menghargai. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis informasi dan kegiatan dalam IPS. Menerapkan keterampilan berpikir kreatif dan inovatif dalam menemukan solusi bagi masalah-masalah sosial. Kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, mengidentifikasi konsep-konsep dasar dalam IPS seperti lingkungan, komunikasi, keluarga, dan permainan. Selanjutnya, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami fenomena sosial, ekonomi, dan politik di sekitar mereka. Menjelaskan perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta mengeksplorasi karakteristik kota dan desa. Memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pemerintahan dalam konteks IPS. Menerapkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan partisipasi dalam pembelajaran IPS. Kegiatan penutup dari KI dan KD tersebut adalah Learning Management System adalah alat teknologi yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi
dalam lingkungan visual, menyediakan akses ke sumber daya, pembelajaran yang beragam, dan memfasilitasi kolaborasi antara peserta didik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan Learning Management System dalam pembelajaran IPS, evaluasi terus-menerus diperlukan. Guru melihat bagaimana penggunaan Learning Management System mempengaruhi hasil pembelajaran siswa dan merencanakan penyesuaian yang diperlukan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Selanjutnya, materi tentang Learning Management System. Di sini adalah sebuah platform atau sistem yang dirancang untuk mengelola, mengatur, dan menyediakan akses terhadap berbagai materi pembelajaran dalam bentuk digital. Learning Management System digunakan oleh sekolah dan guru untuk memfasilitasi pembelajaran online, memberikan tugas, mengumpulkan pekerjaan siswa, dan melakukan interaksi antara siswa dan guru. Dalam konteks pendidikan IPS di SD, Learning Management System dapat beberapa fungsi yang bermanfaat, seperti distribusi materi pembelajaran melalui Learning Management System. Guru dapat mengunggah dan menyimpan penyimpanan pembelajaran IPS seperti teks presentasi, gambar, dan video. Diskusi dari kolaborasi dapat memiliki fitur forum, diskusi, atau ruang obrolan yang memungkinkan siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya atau guru. Mereka dapat berbagi pemikiran, bertanya pertanyaan, atau berdiskusi tentang topik IPS tertentu. Tugas dan penilaian. Guru dapat memberikan tugas IPS kepada siswa melalui Learning Management System, baik dalam bentuk pilihan ganda, lisan, atau tugas proyek. Siswa dapat mengunggah pekerjaan mereka ke dalam sistem untuk dinilai oleh guru. Selanjutnya, sumber belajar tambahan, yaitu dapat menyediakan akses ke sumber belajar tambahan seperti e-book, artikel, atau video yang relevan dengan topik IPS yang sedang dipelajari. Siswa dapat menggunakan sumber-sumber ini untuk mendalami materi atau mencari informasi tambahan yang menarik minat mereka. Selanjutnya yaitu ujian dan evaluasi. Dapat digunakan untuk mengadakan ujian online atau evaluasi formatif bagi siswa. Dapat membuat kuis atau tes online dan mengumpulkan hasilnya secara otomatis. Ini memungkinkan guru untuk melacak perkembangan siswa dan menyediakan umpan balik yang sesuai. Penggunaan Learning Management System dalam IPS di SD dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan
keterampilan digital siswa, meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran, dan memfasilitasi akses ke materi pembelajaran yang lebih bervariasi dan interaktif. Pengenalan tentang Learning Management System. Yang pertama, di sini ada definisi Learning Management System dan perannya dalam pendidikan. Yang kedua, ada manfaat Learning Management System, pengelolaan pembelajaran di sekolah. Ketiga, yaitu ada fitur-fitur umum yang ada dalam Learning Management System. Penerapan Learning Management System dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, penggunaan Learning Management System dalam menyediakan materi pembelajaran IPS. Yang kedua, mengunggah dan berbagai materi pembelajaran seperti slide, presentasi video, dan artikel terkait IPS. Membuat dan mengelola tugas online untuk siswa. Yang keempat, memberikan tes dan kuis secara online. Kelima, yaitu forum diskusi online untuk berinteraksi antara guru dan siswa. Keenam, penggunaan alat kolaborasi untuk proyek kelompok. Keuntungan menggunakan Learning Management System dalam pembelajaran IPS di SD ada beberapa. Yang pertama, yaitu aksesibilitas. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran IPS dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pengelolaan yang efisien. Guru dapat dengan mudah mengatur dan mengelola materi pembelajaran serta mengumpulkan tugas secara online. Ketiga, pemantauan kemajuan. Guru dapat melacak kemajuan siswa secara individual dan memberikan umpan balik secara langsung. Keempat, yaitu interaksi dan kolaborasi. Siswa dapat berinteraksi dengan guru dan teman sekelas melalui forum diskusi dan alat kolaborasi. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan Learning Management System di SD, IPS SD. Yang pertama, ketersediaan dan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang stabil ke perangkat dan koneksi internet yang diperlukan untuk menggunakan Learning Management System. Yang kedua, pelatihan dan literasi digital, yaitu guru dan siswa perlu mendapatkan pelatihan yang. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.